Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sejahtera bagi Sobat Katolikku hebat. Perayaan Trihari Suci dimulai dengan Kamis Putih. Karena itu 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Kamis Putih atau Kamis Mandat. Dalam setiap misa, kita mendengar kata-kata, pada malam dia dikhianati. Malam itu adalah Kamis Putih, dan itu adalah salah satu malam terpenting sepanjang sejarah. 1. Apa yang terjadi pada Kamis Putih yang asli? Ini adalah salah satu hari paling penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Berikut adalah beberapa hal yang dicatat Injil untuk hari ini, termasuk peristiwa yang terjadi setelah tengah malam. Yesus mengutus Petrus dan Yohanes untuk mengatur agar mereka menggunakan ruang atas untuk mengadakan perjamuan Paskah. Membasuh kaki para rasul, mengadakan misa pertama, melembagakan imamat, mengumumkan bahwa Yudas akan mengkhianatinya, memberi perintah baru untuk saling mengasihi. Diindikasikan bahwa Petrus memiliki peran pastoral khusus di antara para rasul. Mengumumkan bahwa Petrus akan menyangkalnya. Berdoa untuk persatuan para pengikutnya. Mengadakan semua khotbah yang tercatat di 5 pasal Yohanes yakni pasal 13-18. Menyanyikan himne. Pergi ke Bukit Zaitun. Berdoa di Taman Getsemani. Dikhianati oleh Yudas. Menghentikan para murid untuk melanjutkan perlawanan dengan kekerasan. Menyembuhkan telinga Malchus, hamba imam besar, setelah Petrus memotongnya dengan pedang. Dibawa ke hadapan imam besar Hanas dan Kayafas. Ditolak oleh Petrus. Dibawa ke Pilatus. Itu adalah hari yang penting. 2. Mengapa Kamis Putih terkadang disebut Kamis Mandat, Kamis Wasiat? Kata Maundi berasal dari kata Latin mandatum, atau mandat. Kata ini digunakan dalam teks Latin untuk Yohanes pasal 13 ayat 34, Mandatum novum do vobis ut diligatis in vicem sicut dilexi vos, yang berarti, sebuah perintah baru kuberikan kepadamu, agar kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihimu. Kamis Putih terkadang disebut Kamis Mandat, karena pada hari inilah Kristus memberi kita perintah baru, mandat baru, untuk saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita. 3. Apa yang terjadi pada hari ini secara liturgi? Ada beberapa hal yakni, uskup merayakan, misa Krisma, dengan para imamnya. Misa perjamuan Tuhan diadakan pada malam hari. Pada misa perjamuan Tuhan, imam melakukan pembasuhan kaki. Tabernakel kosong dan sakramen diletakkan di tempat khusus. Altar dibersihkan, kain altar dilepaskan. Umat beriman diundang untuk mengadakan tuguran dalam adorasi Ekaristi di hadapan Sakramen Maha Kudus secara bergantian sampai pagi. 4. Apakah misa Krisma itu? Menurut dokumen utama yang mengatur perayaan yang berhubungan dengan Paskah, Paschales Solemnitatis nomor 35. Misa Krisma yang diadakan oleh uskup dengan presbiteriumnya dan di mana Krisma suci ditahbiskan dan minyak diberkati, menyatakan persekutuan para imam dengan uskup mereka dalam imamat dan pelayanan Kristus yang sama. Para imam yang berkonselebrasi dengan uskup harus datang ke misa ini dari berbagai paroki dalam keuskupan, dengan demikian menunjukkan dalam konsekrasi Krisma, untuk menjadi saksi dan pembantunya, sama seperti dalam pelayanan sehari-hari, mereka adalah pembantu dan penasihatnya. Umat beriman juga didorong untuk berpartisipasi dalam misa ini, dan untuk menerima sakramen Ekaristi. Secara tradisional misa Krisma dirayakan pada hari Kamis Pekan Suci. Namun, jika ternyata situasi tidak memungkinkan bagi para klerus dan umat untuk berkumpul dengan uskup, ritus ini dapat dipindahkan ke hari lain, tetapi selalu dekat dengan Paskah. Minyak Krisma dan minyak katekumen akan digunakan dalam perayaan sakramen inisiasi pada malam Paskah. 5. Mengapa misa perjamuan Tuhan itu penting? Menurut Paschales Solemnitatis nomor 45, perhatian yang seksama harus diberikan kepada misteri-misteri yang diperingati dalam misa ini yakni, penetapan Ekaristi, penetapan imamat, dan perintah kasih persaudaraan Kristus. Dalam homili harus dijelaskan pokok-pokok tersebut. 6. Apakah sakramen Ekaristi atau hosti kudus ada di tabernakel selama misa ini? Tidak. Menurut Paschales Solemnitatis nomor 48, tabernakel harus benar-benar kosong sebelum perayaan. Hosti komuni umat beriman harus dikonsekril dalam perayaan ini. Namun perlu diperhatikan agar jumlah hosti yang cukup harus dikuduskan atau dikonsekril untuk persediaan komuni pada hari Jumat Agung. Karena pada Jumat Agung tidak ada misa, tetapi ada penerimaan komuni. 7. Apa arti dari ritus membasuh kaki, dan apakah itu hanya dilakukan untuk laki-laki? Menurut Paschales Solemnitatis nomor 51, pembasuhan kaki orang-orang pilihan yang
menurut tradisi, dilakukan pada hari ini, melambangkan pelayanan dan kasih Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tradisi ini harus dipertahankan, dan maknanya yang tepat harus dijelaskan. Meskipun ada beberapa penafsiran bahwa ritus ini sebagai cerminan lembaga imamat atau yang unik untuk para rasul, interpretasi ini tidak ditemukan dalam dokumen resmi gereja, seperti Pascales Solemnitatis, yang menafsirkannya sebagai tanda pelayanan dan amal. Ritus ini adalah pilihan. Itu tidak harus dilakukan. Meskipun hingga tahun 2016 teks resmi gereja menggunakan bahasa yang mengindikasikan bahwa hanya laki-laki yang dapat dibasuh kaki mereka pada Kamis Putih. Tahta suci telah melakukan sesuatu yang berubah. Paus Fransiskus sendiri telah melakukannya, membasuh kaki para narapidana di penjara, bahkan ada yang wanita dan juga ada yang non-Katolik. 8. Apa yang terjadi pada akhir misa perjamuan Tuhan? Menurut Pascales Solemnitatis nomor 54, setelah doa sesudah komuni, dilanjutkan prosesi dan pentahtahan Sakramen Maha Kudus. Prosesi Sakramen Maha Kudus diiringi dengan lilin yang menyala dan dupa, dibawa melalui gereja ke tempat pentahtahan, diiringi dengan nyanyian himne pujian Sakramen Maha Kudus atau lagu Ekaristi lainnya. Sakramen Maha Kudus harus diletakkan pada tempat pentahtahan yang tertutup. Dalam keadaan apapun itu hosti tidak boleh dimasukkan dalam monstran. Tempat di mana pentahtahan Sakramen Maha Kudus berada tidak boleh dibuat menyerupai kuburan, dan ungkapan, makam, harus dihindari. Kapel tempat pentahtahan tidak disiapkan untuk mewakili pemakaman Tuhan, tetapi untuk penyimpanan hosti Maha Kudus yang akan dibagikan dalam komuni pada Jumat Agung. 9. Apakah ada adorasi Ekaristi saat ini? Menurut Pascales Solemnitatis nomor 56, setelah misa perjamuan Tuhan umat beriman harus diwajibkan untuk menghabiskan waktu yang sesuai pada malam hari di gereja dalam adorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus yang telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jika perlu, adorasi Ekaristi yang berkepanjangan ini dapat disertai dengan pembacaan sebagian dari Injil Yohanes pasal 13-17. Mulai tengah malam dan seterusnya, adorasi harus dilakukan dengan kehikmatan dan keheningan, karena hari sengsara Tuhan telah dimulai. 10. Apa yang terjadi dengan dekorasi gereja saat ini? Menurut Pascales Solemnitatis nomor 57, setelah misa altar harus dibersihkan. Sudah sepantasnya setiap salib di gereja ditutup dengan kerudung merah atau ungu, kecuali sudah ditutup pada hari Sabtu sebelum Minggu kelima Prapaskah. Lampu tidak boleh dinyalakan di depan gambar atau arca orang suci. Inilah 10 hal yang wajib Anda ketahui seputar perayaan Kamis Putih. Berdoalah setiap saat, mintalah berkat Tuhan, Roh Kudus menuntunmu, malaikat pelindung berjalan bersamamu. Katolikku memang hebat karena dikelilingi orang-orang hebat. Salam sejahtera bagi sobat Katolikku hebat, berkat Allah melimpah atasmu, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen.